Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurina dinina wa dunyana summa ukrana. Shallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadun wa khatamun nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim rabbina. Minna ringkasan fikih ibadah dari dasar yang penting dan inti saja, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipaham kita semua. Ayo kawan-kawan kita menghafalkan tata cara ibadah yang diajarkan untuk diamalkan dalam kehidupan sebagai bekal kita menghadap Tuhan. Empat dasar hukum Islam itu jelas: Al-Quran, hadis, dan ijma' juga qiyas. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, Jibril yang bawakan untuk disampaikan pada manusia sebagai petunjuk pedoman hidupnya. Hadis Nabi itu berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, keinginan. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atas sesuatu perkara pada masa setelah wafatnya Nabi, seperti membukukan Al-Quran suci. Qiyas menyamalkan hukumnya perkara dengan sesuatu yang ada dalilnya karena alasan keduanya sama seperti beras di dalam zakat fitrah. Hukum dalam Islam ada 5 macam: fardu, sunnah, mubah, makruh, juga haram. Fardu bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan rugilah orangnya. Mubah dilakukan atau ditinggalkan tak ada balasan tanpa diniatkan. Makruh bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan bodohlah orangnya. Haram jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan mendapatkan dosa. Fardu ada 2, ain dan kifayah. Contoh kifayah itu urus jenazah, fardu ain wajib bagi perorangan, semua mukallaf wajib melakukan. Contoh fardu ain sholat 5 waktu, belajar syariat dengan menuntut ilmu. Apapun kerjaan yang kita lakukan dengan syariat tak boleh bertentangan. Fardu kifayah wajib bagi mukallaf balil yang berakal, itulah mukallaf jika sebagian telah menunaikan gugulah yang lain dari kewajiban. Islam itu tunduk patuh menjalankan syariat Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat agar selamat dunia dan akhirat. Rukun Islam 5 pertama: bersaksi tiada Tuhan selain Allah, pasti Nabi Muhammad adalah utusannya, salawat dan salam selalu untuknya. Kedua yaitu mendirikan sholat, lalu ketiga mengeluarkan zakat, keempat puasa Ramadan, kelima haji bagi yang sanggup ke Baitullah. 5 itu dibenarkan dengan hati, dengan lisan menegaskan, mengakui dan diamalkan dengan
tidak bisa melihatnya. Yakinlah Allah melihat muslimahnya. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tidak ada yang benar untuk disembah di dalam adanya kecuali Allah, Tuhan satu-satunya patut disembah. Tanda-tanda dalil itu ada 3, cukup dialami salah satu saja. Pertama, 15 tahun usia bagi para wanita dan juga pria. Kedua, bermimpi keluar sperma bayi laki-laki. Untuk wanita berilah haid khusus bagi wanita sebab sudah 9 tahun usia. Sudah balik wajib jalankan syariat, dunia bahagia, akhirat selamat. Tinggalkan syariat mendapatkan dosa, di dunia susah, di akhirat siksa. Habis buang air besar atau kecil, istinjalah dengan menggunakan air, boleh juga dengan 3 batu suci atau 1 batu dengan 3 sisi. Perhatikan adab saat buang hajat, bila menghadap ke arah kiblat. Jangan berbicara berdiri dan zikir, jangan pula di air yang tak mengalir. Jangan buang hajat di tanah berlubang, khawatir di dalamnya hidup binatang pinggir jalan dan di bawah pohon rindang tempat sejuk berteduhnya orang-orang. Berwudu ada 6 pertamanya, niat dalam hati waktu basuh muka. Kedua, membasuh wajah sampai dada. Ketiga, basuh tangan sampai sikunya. Keempat, mengusap sebagian kepala, basuh kaki mata. Kaki yang kelima, yang keenam tertib atau berurutan, lakukanlah sesuai dengan urutan. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan itu. Niat ada di dalam hati tempatnya, melepaskan niat sunnahlah hukumnya. Waktunya niat adalah berbarengan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib itu melakukan pekerjaan berurutan sesuai ketentuan. Sunnah wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya. Kemudian mencuci kedua tangan bersama niat wudunya diucapkan. Lalu kumur untuk membersihkan mulut dan bersihkan hidung. Airnya dihirup mengusap seluruh bagian kepala, membasuh luar dan dalamnya telinga. Menyela-nyelai dari tangan kaki dan jenggot tebal adalah sunnah Nabi. Mendahulukan anggota yang kanan dan masing-masing 3 kali dilakukan. Air menuju sumber-sumber hujan, sadu embun sungai dan air lautan. Macamnya air ada 3 bagian. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, mutan najis, perhatikan. Air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Ketika air sedikit kena najis, maka hukumnya menjadi mutan najis, walau tidak ada berubah sifatnya, karena sudah begitulah hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis, walaupun sudah terkena benda najis, kecuali sifat-sifatnya berubah, rasa bau atau warnanya berubah. Ada 5 sebab mandi diwajibkan: junub, hatifas, mati, dan melahirkan. Fardu mandi niat di awal siraman, meratakan air ke seluruh badan. Syaratnya wudu ada 5 macam. Yang ke-1, pelakunya harus Islam. 2, tamis, 3, tak ada halangan sampainya air ke seluruh bagian. 4, tidak meyakini rukun wudu sebagai perkara
ciri kecualikan. Yang kedua, hilang akal kecuali tidurnya orang yang duduk diam diri bersentuhan kulit. Lelaki wanita sama besar bukan mahram keduanya. Keempat, menyentuh dua kemaluan anak manusia dengan telapak tangan atau telapak jari tanpa penghalang. Tidak batal menyentuh lubuk binatang. Orang tidak uduk, haram sholat tawaf juga menyentuh atau membawa mushaf orang junub. Ada dua tambahan diam di masjid juga baca Al-Quran. Sebab kami pas 10 larangan, tenang di atas ditambah perceraian. Puasa dan lewat jalan masjid jika ia khawatir akan netesnya darah. Dan berkumpul di sekitar kemaluan, hindarilah itu. Sebab pelanggaran junub adalah orang keluar mani atau sebab bergaul suami istri. Sebab bolehnya tayamum ada 3, sebab terdapat air dan sabit juga. Bukunya binatang yang dimuliakan karena haus yang tak bisa ditahan. Dan hewan yang tidak dimuliakan ketika sholat. Lalu berzina musaf ketiga murtad. Keempat, kafir harbi. Kelima, anjing galak. Keenam, babi. Syarat tayamum itu tak ada air. Rebus suci harus penggantinya air. Lalu tayamum setiap masuk waktu. Tayamum untuk setiap satu waktu. Perlu tayamum ada 5 kau ingat, yaitu mengindah debu, lalu niat mengusap wajah, lalu kedua tangan sampai 2 siku harus berulang. Pembatal tayamum semua perkara yang membatalkan wudu, murtad pun juga. Terlihat ada air sebelum sholat, hilangnya semua unsur dan muskilah. Khomer jadi juga sucilah hukumnya apabila berubah. Dengan sendirinya kulit bangkai itu juga bisa suci dengan kisanak selain anti kami. Barang najis yang berubah dari hewan menjadi suci bukan untuk dimakan. Itu juga barang najis jadi suci. Bersihkan hati agar menjadi suci. Mukhaladzah najisnya anjing dan babi juga yang keluar dari anjing babi, mensucikannya disiram 7 kali, salah satunya dicampur debu suci. Mukhafafah kencingnya bayi lelaki belum 2 tahun hanya minum ASI. Mukhafafah suci dengan menyiramkan air dan benda najisnya direndamkan. Mutawasita ada 2 tingkatan, ainiyah dan hukmiyah. Perhatikan ainiyah najisnya masih terlihat warna bau dan rasa masih melekat. Seperti berak, kencing, darah dan nanah, mati wagi air, karir juga muntah. Susu binatang yang tak bisa dimakan, minuman dan makanan yang memabukkan. Bangkai kecuali belarang gantikan ayat hukumnya suci dan dimuliakan. Sucikan ainiyah dengan menghilangkan sifat-sifatnya yang masih kelihatan. Jika masih tersisa rasanya saja atau lekatnya